Selamat datang di channel kami, di mana kami membawakan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang terjadi di sebuah rumah sakit tua yang terkenal angker. Lorong-lorongnya yang panjang dan gelap menyimpan rahasia mengerikan yang tak terungkap. Mari kita mulai cerita ini dan pastikan Anda tidak sendirian saat mendengarkannya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah berdiri sebuah rumah sakit tua yang sudah tidak beroperasi lagi. Rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Umum Dharma Wijaya, dibangun pada era kolonial Belanda. Rumah sakit ini pernah menjadi tempat perawatan bagi ratusan pasien. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah sakit itu mulai ditinggalkan. Banyak cerita mistis yang beredar tentang tempat ini, terutama tentang lorong-lorongnya yang panjang dan gelap. Konon, rumah sakit ini menjadi tempat di mana banyak pasien meninggal secara tragis. Beberapa di antaranya bahkan dikabarkan tidak mendapatkan perawatan yang layak. Banyak orang percaya bahwa roh-roh mereka masih gentayangan di lorong-lorong rumah sakit, mencari ketenangan yang tak kunjung mereka dapatkan. Malam ini, kita akan mengikuti kisah seorang penjaga keamanan bernama Pak Joko. Ia adalah seorang pria berusia 40 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam di Rumah Sakit Dharma Wijaya. Meskipun rumah sakit itu sudah tidak beroperasi, bangunannya masih digunakan sebagai gudang penyimpanan alat-alat medis. Pak Joko bertugas menjaga keamanan tempat itu. Meskipun ia sering mendengar cerita seram dari rekan-rekannya, Pak Joko adalah orang yang skeptis. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Namun, malam itu, semuanya berubah. Narator, suara tegang, dan perlahan saat ia sedang berpatroli di lorong utama rumah sakit. Ia mendengar suara langkah kaki di ujung lorong. Suara itu pelan, tapi jelas. Tap-tap, seperti seseorang berjalan dengan sepatu hak tinggi. Padahal ia tahu betul bahwa tidak ada orang lain di rumah sakit itu selain dirinya. Pak Joko mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin atau mungkin hewan yang masuk ke dalam bangunan. Tapi suara itu semakin dekat, dan kemudian ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di ujung lorong berdiri seorang wanita dengan gaun putih panjang. Rambutnya terurai dan wajahnya pucat seperti mayat. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Sejak malam itu, Pak Joko mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap kali ia berpatroli, ia merasa ada yang mengikutinya. Suara bisikan-bisikan kecil terdengar di telinganya, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara bersamaan. Kadang ia melihat bayangan melintas di sudut matanya. Tapi ketika ia menengok, tidak ada apa-apa. Suatu malam, Pak Joko menemukan sebuah buku catatan tua di ruang gudang. Buku itu berisi catatan medis pasien-pasien yang pernah dirawat di rumah sakit itu. Salah satu catatan menarik perhatiannya. Pasien 047 Nai Sari meninggal dunia akibat kelalaian staf. Terakhir terlihat di lorong 3. Pak Joko penasaran. Ia memutuskan untuk menyelidiki lorong ketiga. Tapi apa yang ia temukan di sana jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Saat ia memasuki lorong 3, lampu-lampu tiba tata padam. Hanya cahaya redup dari senternya yang menerangi lorong itu. Ia mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu semakin keras, seolah-olah berasal dari kamar pasien di ujung lorong. Dengan hati berdebar, Pak Joko membuka pintu kamar itu. Di dalam kamar, ia melihat seorang wanita dengan gaun putih yang sama
Seperti yang ia lihat sebelumnya, wanita itu sedang duduk di tepi tempat tidur, menangis. Tapi ketika wanita itu menoleh ke arahnya, wajahnya berubah menjadi mengerikan, mata yang kosong, mulut yang terbuka lebar, dan kulit yang membusuk. Pak Joko berteriak ketakutan dan berlari keluar dari kamar itu. Tapi lorong yang tadinya pendek tiba-tiba terasa sangat panjang. Ia berlari dan berlari, tapi seolah-olah tidak pernah sampai ke ujung. Dan kemudian ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tap-tap. Pak Joko akhirnya berhasil keluar dari lorong itu. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Ia sering bermimpi tentang wanita itu, dan setiap kali ia berpatroli, ia merasa ada yang mengikutinya. Suatu malam, Pak Joko menghilang tanpa jejak. Rekan-rekannya menemukan senter dan buku catatan itu di lorong 3, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa orang percaya bahwa Pak Joko telah menjadi korban dari roh-roh gentayangan di rumah sakit itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ia masih berada di lorong-lorong itu, terjebak dalam dimensi yang tidak bisa ia lewati. Dan sekarang, setiap malam suara langkah kaki masih terdengar di lorong-lorong rumah sakit Dharma Wijaya. Tap-tap, seolah-olah mengingatkan kita bahwa lorong itu tidak pernah benar-benar sepi. Bagaimana? Apakah Anda berani mengunjungi lorong rumah sakit itu? Atau mungkin Anda sudah merasakan ada yang mengintai di belakang Anda saat mendengarkan cerita ini? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten horor lainnya. Selamat malam dan hati-hati dengan lorong-lorong gelap di sekitar Anda.